Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya selaku ketua kelompok dari kelompok 5, tugas akhir dari mata kuliah penilaian hasil belajar yang dimana kita di sini menyusun instrumen penilaian. Saya di sini akan memimpin kelompok saya untuk melakukan presentasi. Jadi di video ini kita akan membahas dari aspek kognitif dan aspek psikomotorik sampai akhirnya kita akan menganalisis instrumen-instrumen yang telah dibuat. Sebelumnya saya ingin mengenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Baik, jadi kelompok kami terdiri dari Rizwanda Kesha, Faris Hisham, Muhammad Gauzi Fawaz, dan saya sendiri dan juga selaku ketua kelompok M. Agil Mutahari. Kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mulai dari kisi-kisi soal pilihan ganda, instrumen penilaian kognitif yaitu tepatnya di pilihan ganda yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terkait tugas akhir yang telah kami lakukan dan progres. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian instrumen penilaian kognitif kisi soal pilihan ganda. Di sini mata pelajaran yang kami gunakan adalah pemrograman bahasa C#, kemudian kurikulum merdeka. Di sini tersedia 30 soal dan dalam alokasi waktu pengerjaan 60 menit. Kemudian untuk soalnya ini adalah pilihan ganda. Standar kompetensinya ialah siswa mampu memahami dan mengimplementasikan konsep dasar dalam pemrograman C# untuk memecahkan masalah yang meliputi pemilihan dan penggunaan tipe data variabel, operator ekspresi, kontrol program, fungsi prosedur, array, dan juga struktur data sederhana. Oke, di sini setidaknya ada 10 kompetensi dasar. Yang pertama adalah mengerti ide dan pemanfaatan jenis data di dalam pemrograman C#. Oke, di sini terdapat 3 soal dalam kompetensi dasar ini, di mana soal pertama itu ialah terdapat variasi dalam tipe data yang tersedia. Soalnya seperti itu. Kemudian indikator pendapat kompetensinya menjabarkan mengenai jenis media yang dapat digunakan dalam bahasa C#. Lalu soal kedua, di sini yang membantu soal tadi itu adalah teknologi PC2 karena hanya menjabarkan. Lalu kemudian untuk C3 ini untuk soal kedua ini tingkat kognitifnya C3. Untuk itu maka dari itu skor soalnya lebih tinggi karena yang kita tahu tingkat kognitif C3 itu lebih besar, artinya HOTS lebih membutuhkan kemampuan kognitif tingkat lanjut. Selanjutnya untuk soal nomor 2 ini memahami jenis data yang sesuai dengan kebutuhan. Soal nomor 3 di C4 untuk level kognitifnya membuat deklarasi variabel menggunakan tipe data yang tepat dalam C#. Indikator soalnya dapat identifikasi tipe data yang benar berdasarkan contoh nilai yang diberikan. Oke. Lalu ke kompetensi dasar yang kedua. Di sini terdapat 3 soal pula, yang mana soal keempatnya, soal pertama dari konsep ini adalah menjelaskan konsep variabel dalam pemrograman C#. Kemudian indikator soalnya dapat menjelaskan aturan penamaan variabel dengan benar. Ini level kognitif C2, maka poinnya hanya 2. Lalu kemudian menentukan nama variabel yang sesuai berdasarkan aturan penamaan variabel dalam C#. Ini dapat mengidentifikasi kode yang benar untuk mendeklarasikan variabel. Nah, di sini tinggal motifnya C4, kemudian untuk poinnya juga 4 karena lebih lanjut level kognitifnya. Selanjutnya membuat program sederhana dengan variabel untuk menyimpan nilai. Nah, di sini walaupun pilihan ganda nanti disediakan program sederhana mana dari program tersebut yang benar. Ini nilainya 4, poinnya 4. Kemudian selanjutnya jenis dasar yang ketiga ialah operasi aritmatika menggunakan operator aritmatika.
Nah, di sini ada 3 kompetensi dasar, 3 indikator pencapaian kompetensinya, yaitu pertama menjelaskan operator aritmatika tambah kurang kali bagi. Nah, indikator soalnya dapat siswa mampu memilih hasil yang benar dalam operasi matematika dasar seperti tambah kali bagi. Kemudian di sini ininya 4, poinnya 4. Untuk soal pada bagian ini 4 semua. Ya mungkin menurut saya seharusnya ada soal terkait aritmatika yang lebih mudah. Selanjutnya, melakukan operasi aritmatika dasar menggunakan berbagai kombinasi operator. Di sini siswa harus mampu mengidentifikasi penggunaan operator modulus. Ini juga C4. Selanjutnya, menyelesaikan masalah pemrograman yang melibatkan operasi aritmatika. Dapat menyelesaikan operasi aritmatika gabungan dan menentukan hasil. Di sini juga soal 4 dan level objektifnya C3. Selanjutnya, kompetensi dasar keempat ialah melakukan operasi perbandingan menggunakan operator perbandingan dalam bahasa C#. Di sini ada 3 indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan fungsi dan penggunaannya. Lalu yang kedua melakukan operasi perbandingan antar nilai antar variabel gitu. Dan yang terakhir dan yang ketiga adalah melakukan operator perbandingan tersebut untuk membuat sebuah keputusan. Nah, di sini pada yang pertama dapat mengidentifikasi hasil dari operasi perbandingan seperti 5 lebih besar dari 3 atau 4. Nah, misalnya seperti itu, untuk melakukan operasi perbandingan antar nilai itu menggunakan fungsi operator perbandingan ini tidak sama dengan. Selanjutnya dapat yang soal ketiga dari kompetensi dasar ini adalah dapat memilih kondisi perbandingan yang benar untuk sebuah kasus dalam sebuah program. Di sini untuk soal yang 4.1 ini dia level kognitif 4. Lalu untuk yang kedua ini hanya 2 karena ini cenderung mudah. Dan yang keempat ialah yang ketiga, yang ketiga itu poinnya adalah 4. Oke. Selanjutnya kompetensi dasar yang kelima ialah menjelaskan operasi logika menggunakan operator logika dalam bahasa C#. Ini yang pertama adalah menjelaskan operator logika dasar seperti ini. Lalu pada soal siswa dapat memilih hasil yang benar dari satu operasi logika. Nah, di sini C3, di sini seharusnya 4. Lalu selanjutnya pada soal yang keduanya melakukan operasi logika untuk menentukan kebenaran dari beberapa kondisi. Nah, di sini pada soal menjelaskan fungsi dari operator inverse dan bagaimana cara kerjanya. Ini adalah C2, kemudian poinnya adalah 2. Jadi untuk soal yang ketiga menerapkan operator logika untuk mengambil keputusan berbasis logika dalam program. Pada soal dapat menentukan hasil akhir dari gabungan beberapa kondisi logika. Di sini memerlukan level kognitif yang cukup tinggi termasuk analisis yang cukup tinggi juga, maka di sini targetnya C4 dan juga poinnya 8. Selanjutnya kompetensi yang keenam adalah mengontrol program menggunakan struktur kontrol dalam bahasa C#, itu yang seperti di sini adalah menjelaskan struktur kelas dan kondisi lainnya. Lalu ada perulangan dan juga menjelaskan cara kerja strukturnya. Dan juga siswa harus mampu menggunakan kontrol perdagangan, artinya versi kondisi dan perulangan. Untuk yang pertama di sini ada yang versi kondisi, siswa harus mampu menentukan hasil dari program yang menggunakan versi kondisi. Di sini terkategorikan sebagai C4 dan juga ini nilainya 8. Kemudian menentukan pada yang perulangan, di sini siswa harus menentukan hasil daripada program yang menggunakan struktur pengulangan di C#. Di sini ada 4 poin karena kognitifnya adalah C4. Selanjutnya ini gabungan dari kedua 6.1 dan 6.2. Siswa harus mampu menggunakan struktur dari kedua gaya tersebut, maksudnya sesi kondisi dan perulangan. Pada soal siswa harus mengidentifikasi kesalahan dalam struktur kontrol dalam pengulangan pada pengulangan pendidikan. Nah, di sini pun C4 karena kita harus menggabungkan dua materi tadi dan perlu analisis yang cukup tinggi. Poinnya adalah 4. Selanjutnya yang ke-7 kita masuk pada prosedur. Yang pertama terkait prosedur, siswa harus mengenai sintak dasar penulisan prosedur. Yang kedua
siswa dapat menjelaskan definisi prosedur dalam konteks pemrograman. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi kriteria utama dari sebuah prosedur dengan metode. Pada soal pertama untuk kompetisi dasar ini adalah siswa melengkapi bagian yang hilang yang rumpang dari potongan prosedur yang tidak lengkap. Jadinya siswa pada soal yang kedua siswa memilih contoh penggunaan prosedur dalam situasi pengembangan sederhana. Lalu siswa dapat mengamati sebuah prosedur dan menjelaskan fungsinya berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di sini pada soal 1 dan 2 termasuk dalam golongan C3. Untuk soal yang ketiganya adalah C4. Namun poin yang didapatkan ketika siswa benar adalah 4. Selanjutnya yang ke-8, kita masuk pada materi fungsi. Di sini setidaknya ada 3 juga. Yaitu yang pertama, siswa harus mampu mengidentifikasi parameter tertentu dan nilai kembali pada sebuah fungsi. Lalu siswa mampu mengenali konsep penyusunan sintaks fungsi. Dan yang ketiga, siswa mampu menafsirkan studi kasus yang diselesaikan dalam bentuk function. Pada soal pertama terkait fungsi adalah menentukan nilai return dari fungsi yang diberikan berdasarkan parameter berikut. Lalu pada soal kedua itu melengkapi sintaks yang hilang, dan soal yang ketiga ya mengatur studi kasus terkait bagaimana fungsi itu diterapkan. Sini ininya pun level kognitifnya adalah C4 untuk soal pertama, kemudian untuk soal kedua adalah C3, dan yang soal ketiga C4. Sini level poin yang didapatkan adalah 4 ketika soal pertama. Selanjutnya ialah mengolah data menggunakan array. Di sini menggunakan array satu dimensi untuk menyimpan kumpulan data, lalu harus mengolah array multidimensi dalam program. Dan yang ketiga ialah menjelaskan konsep dasar struktur data linear seperti stack dan queue. Selanjutnya pada soal pertama menentukan hasil kode dari program yang menggunakan array satu dimensi. Terus menjelaskan untuk soal keduanya menjelaskan bagaimana kita mengakses elemen tertentu dalam sebuah array multidimensi. Yang ketiga ialah mengidentifikasi contoh penggunaan stack dan queue dalam proses pemrograman. Nah, di sini hanya soal kedua yang menggunakan C2 karena ini soal yang cenderung mudah. Kemudian untuk C4 untuk soal ke-1 dan ke-3 itu dengan C4 karena perlu kognitif yang tinggi. Untuk poinnya adalah 4. Selanjutnya nomor 10, sesuai struktur data, siswa harus menjelaskan konsep dasar struktur data sederhana. Lalu kedua harus mampu memilih struktur data yang tepat untuk sebuah kasus tertentu. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan linguist dalam pemrograman. Di sini siswa diberikan pada soal pertama diberikan jenis struktur data sederhana dan memilih dengan jawaban yang benar. Lalu yang kedua siswa diberi solusi untuk suatu kasus dan dapat memilih alasan yang logis dalam memilih struktur data untuk kasus yang diberikan. Selanjutnya untuk soal ketiganya terkait ini adalah siswa diberikan kode yang rumpang dan siswa dapat melakukan operasi dasar pada linguist. Oke, di sini semuanya adalah C4. Di sini semuanya adalah C3. Di sini semuanya poinnya adalah 4. Kemudian untuk kognitifnya soal pertama itu adalah C3 dan soal yang kedua ini cenderung sulit. Yaitu di sini C5. Dan untuk yang ketiga itu C3. Oke, di sini skor totalnya adalah 100. Ini 100 dibagi 100 ditambah 45 sama dengan 100 dibagi 145. Ini pertemuannya seperti ini. Oke, mungkin itu penjelasan terkait kisi-kisi soal pilihan gandanya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan juga terkait kartu soal yang telah kami buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kartu soal pilihan gandanya. Oke, di sini ada 30 soal. Untuk nomor 1, ini jawabannya adalah A, sebenarnya 2. Di sini pertanyaannya berikut ini merupakan fungsi utama antara tipe data integer dan double adalah dalam hisab adalah A, integer penyimpanan bilangan rendah sedangkan bilangan pecahan. Saya ini soal lumayan bagus karena jawaban yang pertanyaannya mungkin tidak bisa dikejar dengan narasi yang panjang seperti pilihan C. Untuk soal nomor 2, formula adalah 4, nilai kognitifnya C3 atau C3 ke atas. Kunci jawabannya adalah D.
Pertanyaannya, untuk menyimpan nama seseorang dalam sebuah variabel tipe data yang tepat adalah untuk mengoperasikan variabel adalah itu string. Oke. Selanjutnya kalau nomor 3 adalah jika Anda memiliki nilai sekian, tipe data yang cocok untuk menampung nilai tersebut. Oke, jadi jawabannya adalah B adalah double karena ini melewati tes kemampuan integer menampung nilai. Skor benar adalah 4 dan sini perlu penelitian khusus karena sini perlu diperhatikan bahwa integer itu punya 7 dan 8 untuk menampung nilai. Selanjutnya nomor 4 jawabannya B. Pertanyaannya adalah aturan manakah yang benar untuk pengenalan variabel. Oke, yang benar jawabannya yang B, variabel tidak mengandung spasi. Ini skor benar adalah 2. Selanjutnya soal nomor 5, jawabannya adalah B. Jika memiliki nilai sekian, maka yang cocok yaitu sudah tahu double. Oke, jawabannya adalah B. Skor benar adalah 4. Selanjutnya sini pertanyaan ke-6, tipe data yang paling sesuai untuk menyimpan usia seseorang. Oke, karena usia seseorang adalah angka numerik, maka jawabannya adalah yang B, yaitu integer. Ini skor benar adalah 4. Oke. Dan itu soal nomor 7 ialah berapa hasil operasi dari sekian. Oke, di sini 3 kali 2 adalah 6, kemudian tambah 5 adalah 11. Ini jawabannya adalah yang B. Skor benar adalah 4. Kemudian soal 8 ialah bagaimana hasil operasi dari sekian. Ini adalah lulus, formulanya adalah 4, jawabannya adalah C, yaitu 1 karena hasil sisanya adalah 1. Kemudian soal nomor 9 ialah kunci jawabannya adalah C. 13, pertanyaannya adalah berapa hasil dari operasi sekian. Oke, ini bisa kita hitung dan jawabannya adalah 13. Kalau benar adalah 4 kalau menggunakan khusus. Terlebih di sini tidak diberikan kurung buka kurung tutup karena biasanya kita tahu perkalian itu biasanya ada diterbitkan buku dengan memberikan kurung buka seperti itu. Nomor 10, output apa yang dihasilkan pada konsol perbandingan sekian. Jadi bisa terima iya dan adalah true dan jawabannya adalah yang A. Benar adalah 4. Selanjutnya pos 11, output apa yang akan ditampilkan dari perbandingan ini. Di sini hasilnya 4 tidak sama dengan 4 adalah jawabannya salah. Ini false. Jawabannya adalah yang B. Benar adalah 4. Untuk soal nomor 12, jika A sekian dan B sekian, maka perbandingannya menjadi benar. Jawabannya adalah yang C. Di sini A bisa disama dengan D. Siswa harus mampu menganalisis kira-kira mana sih yang nilainya betul. Dan untuk nomor soal 13 di sini diberikan sebuah kode yang gampang, diberikan sebuah kode rasa yang cukup jelas, ada nomor barisnya dan juga rapih dalam penulisan kodenya. Di sini apabila kode ini dijalankan, output yang akan muncul adalah jawaban adalah yang B, yaitu false karena sini true dan operator ini adalah keduanya harus true untuk menanyakan nilai true, tapi di sini ada false maka hasilnya adalah false. Selanjutnya soal 14, apa output dari kode di atas. Oke, diberikan kode seperti ini hanya sepotong kode, ini jelas menurut saya, tapi apa output dari ini adalah jawabannya A, yaitu adalah 4. Skor benar adalah 2. Oke, selanjutnya soal nomor 15, berdasarkan kode di bawah ini jawaban mana yang paling tepat supaya output adalah angka 25. Oke, di sini perlu dilakukan analisis terhadap array dimensi. Oke, output yang dikeluarkan supaya angka 25, jawabannya adalah yang D, itu ini ya, 0, 1, 1,1, kemudian dari 1, kemudian dari 1. Oke, benar 25. Selanjutnya soal nomor 16, skor benar adalah 4. Di sini adalah tentang struktur data. Diberikan sebuah kasus, dan kasus tersebut mana yang cocok untuk menerapkan struktur tersebut. Jawabannya adalah yang B. Oke. Selanjutnya nomor 17, jika perlu menyimpan ini juga termasuk struktur data, menyimpan data dalam dengan keadaan ini
dengan keadaan ini, maka suatu data apa yang sebaiknya digunakan. Jawaban adalah yang C, yang itu linked list. Oke, mungkin sini ada yang kurang. Oke, soal benar adalah 4. Selanjutnya soal nomor 18 ialah kita dimiliki juga struktur data dan juga sebuah kasus, lalu apa yang struktur data apa yang sesuai. Sini jawabannya adalah yang D, yaitu array, dengan alasan demikian. Soal benar adalah 4. Oke, selanjutnya soal nomor 19, kita diberikan kode yang lupa. Diberikan kode untuk menghapuskan terakhir pada list, mengambil kode yang kosong penumpang pada baris ke-13 supaya penghapusan terakhir bila benar. Ini soal benar adalah 4. Oke, diberikan sebuah kode di sini dan di sini bisa kita lihat pada baris 13. Di soal pun jelas pada baris 13 ya, dan baris 13 itu ada satu titik-titik yang perlu diisi dengan potongan kode. Oke, sini jawabannya adalah yang B, yaitu yang current next. Oke, kurang lebih menurut saya soalnya sudah cukup bagus, rapi. Lanjut nomor 20 nih, perhatikan fungsi ini nilai apa yang dikembalikan. Oke, terus dalam fungsi soal benar adalah 4. Oke, diberikan sebuah program sederhana, sebuah kode. Sini kita harus menentukan apa sih nilai kembali dari ini. Oke, sebagai jawaban di sini adalah yang C, yaitu lulus dengan nilai sekian. Selanjutnya nomor 21, perhatikan kode yang rumpang di bawah ini. Pilihan yang tepat untuk melengkapi fungsi tersebut adalah di sini mungkin berbeda dengan dari program sebelumnya. Program sebelumnya itu ada baris line-nya, di sini tidak ada, hanya potongan fungsi saja. Lalu siswa diminta untuk melengkapi apa keyword yang sesuai. Selanjutnya jawabannya adalah yang B, yaitu double dan return. Skor benar adalah 4. Selanjutnya nomor 22, di sini menerapkan sebuah fungsi pada sebuah kasus tertentu. Nah, berdasarkan analogi yang diberikan. Skor benar adalah 4. Di sini jawabannya adalah yang D. Ini kurang lebih. Oke, selanjutnya soal nomor 23. Skor benar adalah 4. Soalnya adalah diberikan kode rumpang, pilihlah keyword yang tepat untuk mengisi bagian yang kosong. Oke, di sini saya kira cukup jelas pada program sederhana ini terdapat titik-titik yang harus diisi oleh siswa. Karena nilai yang A, keyword static, void, integer, dan juga console. Lalu soal 24, mana dari kode ini yang tergolong dalam prosedur? Nah, di sini siswa harus mampu mengidentifikasi perbedaan antara prosedur dengan fungsi. Jawabannya adalah yang C, skor benar adalah 4. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, nomor 25, perhatikan prosedur ini, manakah jawaban yang tepat terhadap cara kerja prosedur tersebut. Oke, di sini diberikan sebuah kode program sederhana, skor benar adalah 4. Jadi jawabannya adalah yang B, yaitu mencetak garis dari karakter sama sebanyak 20 kali. Jadi nomor 26, diberikan sebuah program sederhana pula. Jika variabel C dicetak, maka outputnya adalah di sini melibatkan operasi logik ya. Operasi logik soal benarnya adalah 2. Kemudian jawabannya adalah yang D, yaitu true. Terus selanjutnya nomor 27, kenapa pertanyaan berikut yang benar tentang operator if-else. Oke, di sini jawabannya adalah 4. Jawabannya yang B. Operator digunakan untuk operator ini first untuk kembalikan nilai logik. Ini jawabannya rada panjang, bisa ditebak mungkin oleh siswa. Ini mudah. Selanjutnya nomor 28 tuh jawabannya adalah yang D. Di sini diberikan sebuah program terkait soal logik, operator logik ya. Di sini jawabannya adalah yang D, itu true. Soal nomor 29, perhatikan program berikut. Ketika program dijalankan, output yang muncul pada konsol terhadap variabel grade ialah jawabannya adalah yang B. Oke, jawabannya adalah B. Ini diberikan sebuah kode dan juga ini sudah cukup rapi dan tulisnya. Selanjutnya nomor 30, soal terakhir, berapa nilai variabel sum setelah pengulangan pada program komputer selesai? Jadi jawabannya C, skor benar adalah 4. Oke, sini diberikan sebuah program, sebuah
sederhana sesuai diminta untuk menghitung nilai akhir dari variabel sum setelah pengulangan kode selesai. Jawaban dari yang C yaitu 15, karena ini adalah penjumlahan setiap iterasi atau setiap pengulangan. Oke, mungkin itu terkait kartu soal yang kami buat. Mungkin bisa membantu saya untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Rizwanda Keisha. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal uraian. Nah, di sini kami memiliki beberapa capaian pembelajaran dengan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran dengan adanya indikator soal beserta level kognitif dan juga nomor soal. Kita akan membahas tentang seluruh kisi-kisi dari soal uraian yang kami buat. Namun, saya ingin memberikan pengertian dari setiap capaian pembelajaran dan juga indikatornya. Yang pertama, dalam bahasa pemrograman C#, tipe data digunakan untuk mendefinisikan tipe data yang dapat disimpan dan diolah oleh program. Jadi, tipe data di C# mencakup tipe data primitif seperti integer, double, char, dan juga boolean. Di sini yang menjelaskan tentang pendefinisian tipe data yakni di capaian pembelajaran nomor 1 dengan indikatornya di 1.1, 1.2, dan juga 1.3, dan juga di indikator soalnya yang mencakup keseluruhan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Lalu untuk capaian pembelajaran nomor 2, memahami dan menggunakan variabel dalam bahasa pemrograman C#. Variabel adalah sebuah entitas dalam program yang digunakan untuk menyimpan nilai. Variabel harus dideklarasikan dengan benar dengan sintaks yang mencakup tipe data dan nama variabel. Misalnya, integer nilai sama dengan 10. Jadi, bila ada kesalahan dalam deklarasi atau inisialisasi variabel dapat mempengaruhi eksekusi program, sehingga sangat penting untuk bisa dipahami dengan baik. Nah, di sini ada 3 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Di nomor 2.1 menjelaskan konsep variabel dan penggunaannya, lalu 2.2 mendeklarasikan dan menginisialisasi variabel, lalu dan 2.3 menggunakan variabel dalam berbagai konteks pemrograman. Dan juga di sini kami juga membuat indikator soal dari soal-soal yang kami buat. Lalu di capaian pembelajaran nomor 3, yakni melakukan operasi dalam bahasa pemrograman C#. Dalam bahasa pemrograman C#, ada yang dinamakan dengan ekspresi. Jadi ini juga menyambung dengan capaian pembelajaran nomor 4, ekspresi aritmatika khususnya. Namun ekspresi mungkin bisa didefinisikan sebagai kombinasi nilai, variabel, dan operator yang menghasilkan suatu nilai baru. Dan khususnya ada yang namanya ekspresi aritmatika seperti A tambah B atau X kali Y. Biasanya digunakan untuk operasi matematika, sedangkan untuk ekspresi logika seperti X lebih dari Y dan Z kurang dari W digunakan untuk evaluasi kondisi. Di ekspresi ini sering digunakan untuk memanipulasi nilai, baik secara langsung maupun dalam konteks logika. Misalnya, ekspresi aritmatika dapat menghitung total harga barang dan ekspresi logika dapat memeriksa apakah suatu kondisi tertentu terpenuhi. Dalam program, ekspresi sering diterapkan dalam penyataan kondisi seperti if, else, atau dalam perulangan seperti while, for, dan lain sebagainya, di mana
analisis hasil ekspresi memungkinkan program untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu secara berulang. Jadi di sini untuk capaian nomor 3 dan 4 ada indikator-indikatornya yang sudah menjelaskan terkait soal yang kami buat. Lalu masuk ke capaian pembelajaran nomor 5, yakni mengontrol alur program menggunakan struktur kontrol dalam bahasa pemrograman C#. Struktur kontrol sendiri adalah komponen penting dalam C# yang memungkinkan programmer mengatur alur program. Struktur percabangan seperti if, else, dan switch case digunakan untuk mengeksekusi blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu pula. Misalnya, if digunakan untuk memeriksa kondisi tunggal, sedangkan switch case lebih cocok untuk membandingkan satu nilai dengan banyak sekali kemungkinan. Untuk perulangan for, while, dan do while biasanya digunakan untuk menjalankan blok kode secara berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi. Jadi biasanya untuk perulangan for sendiri sering digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui. Sedangkan while dan do while itu lebih fleksibel untuk kondisi dinamis. Dengan memanfaatkan struktur kontrol ini, programmer dapat membuat program yang lebih fleksibel dan juga dinamis. Dan ini juga memiliki indikator ketercapaian tujuan pembelajaran seperti identifikasi struktur kontrol percabangan dan perulangan, mengimplementasikan struktur kontrol if, else, dan switch case, dan menggunakan struktur kontrol perulangan for, while, dan do while dalam program. Lalu ada capaian pembelajaran nomor 6, yakni menggunakan fungsi dalam pemrograman C#. Fungsi atau method adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil di mana saja dan juga berulang kali dalam suatu program. Di dalam C#, fungsi dapat memiliki parameter untuk menerima input dan nilai return untuk memberikan hasil. Sebagai contoh, fungsi dengan parameter dapat digunakan untuk menghitung luas persegi panjang berdasarkan parameter panjang dan juga lebarnya. Lalu, hasil dari luas dengan rumus panjang kali lebar tersebut dikembalikan hasilnya melalui sintaks return. Penggunaan fungsi membantu memecah kode menjadi bagian-bagian modular, membuatnya menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, dan dapat digunakan kembali. Lalu, dengan mengimplementasikan fungsi, programmer juga dapat menganalisis dari dan juga memanfaatkan keunggulan modularitas seperti pengurangan redundansi kode dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan program yang kompleks. Jadi di sini capaian pembelajaran nomor 6 dan juga memiliki indikator 6.1, 6.2 dan juga 6.3. Selanjutnya ada capaian nomor 7, yakni menggunakan prosedur dalam pemrograman C#. Prosedur dalam C# memiliki konsep yang mirip dengan function, tetapi ada perbedaan utama, yakni prosedur tidak mengembalikan nilai return. Prosedur digunakan untuk menjalankan tugas-tugas tertentu tanpa menghasilkan output langsung. Sebagai contoh, prosedur bisa digunakan untuk menampilkan data di konsol atau memodifikasi nilai variabel tanpa perlu mengembalikan nilai. Perbedaan antara function dan juga prosedur terletak pada tujuan penggunaannya. Fungsi lebih cocok untuk operasi yang memerlukan perhitungan, sedangkan prosedur lebih efektif untuk tugas-tugas yang sifatnya tindakan langsung.
Sebaiknya prosedur digunakan ketika hasil dari operasinya tidak diperlukan lagi sebagai nilai kembali, sehingga memperjelas alur tugas dalam program. Dengan memahami program yang lebih modular, efisien, maka programmer dapat menciptakan program yang lebih baik. Di sini juga ada capaian nomor 8, yakni array, menjelaskan konsep array dalam bahasa pemrograman C#, menginisialisasi dan menggunakan array untuk menyimpan kumpulan data dan mengakses dan memanipulasi elemen dalam array. Dalam pemrograman C#, array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Array memungkinkan penyimpanan data secara terorganisir dan akses elemen-elemen melalui indeksnya. Deklarasi array melibatkan spesifikasi tipe data, ukuran array, dan inisialisasi nilainya. Misal, integer kurung kotak buka, kurung kotak tutup, angka sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, dan seterusnya, tutup kurung kurawal. Elemen-elemen array dapat diakses menggunakan indeks, seperti angka dengan indeks ke 0 untuk elemen pertama, dan juga seterusnya. Lalu, capaian nomor 9 adalah memahami dan menerapkan struktur data sederhana dalam pemrograman C#. Di sini, C# juga menyediakan struktur data sederhana seperti list dan juga dictionary, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam mengelola data. List adalah koleksi dinamis yang dapat berubah ukurannya, cocok untuk data yang jumlah elemennya tidak tetap. Sebagai contoh, list integer angka sama dengan new list integer 1, 2, 3 memungkinkan penambahan atau penghapusan elemen dengan metode seperti add atau remove. Di sisi lain, dictionary digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan kunci dengan nilai, ideal untuk pencarian data yang lebih cepat. Lalu, kita akan masuk ke pembahasan soal. Di soal pertama, di sini narasi pertanyaannya adalah jelaskan tipe data dasar yang ada dalam pemrograman C# dan berikan contohnya. Tipe data dasar dalam C# mencakup berbagai jenis dengan kebutuhan yang berbeda-beda pula. Jadi, siswa diharapkan untuk dapat memberikan jawaban dengan menjelaskan tipe data dasar seperti integer, float, double, char, dan juga string. Siswa juga harus melengkapi jawabannya sehingga dapat meraih skor maksimal. Namun, jika tidak lengkap, maka ada skor di bawah 5, yakni 4 untuk menyebutkan 4 tipe data, lalu skor 3 menyebutkan 3 tipe data, skor 2 menyebutkan 2 tipe data, dan juga skor 1 apabila hanya menyebutkan 1 tipe data saja. Lalu ada soal nomor 2, dengan pertanyaannya adalah bagaimana cara mendeklarasikan variabel dalam C#. Jelaskan dengan contoh program sederhana. Jadi di sini deklarasi variabel dalam C# memerlukan tipe data, nama variabel, dan opsional untuk nilai awalnya yang bisa diberikan dalam variabel tersebut. Siswa diharapkan dapat menjelaskan sintaks untuk mendeklarasikan variabel, seperti integer angka sama dengan 5. Kami juga memberikan penyekoran untuk skor maksimal yakni 5 apabila siswa dapat menyebutkan sintaks, contoh, dan juga penjelasannya. Dan juga ada skor 4 untuk menjelaskan sintaks dengan contoh lengkap,
3. Untuk menyebutkan sintaks dan menjelaskan variabel, 2. Menyebutkan sintaks dengan contoh singkat, dan 1. Dengan hanya menyebutkan sintaks tanpa contohnya. Lanjut untuk pertanyaan soal nomor 3. Jelaskan operasi aritmatika dasar dalam C# dan berikan contoh penggunaannya. Di sini siswa dapat menjawab dengan menjelaskan operasi dasar, yakni penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga modulus, beserta penggunaannya dalam C#. Ada 5 sistem penyongkoran untuk setiap kriteria jawaban. Mungkin itu saja dari saya untuk penjelasan soal uraian. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian psikomotorik. Pertama-tama mari kita cari tahu dulu apa sih psikomotorik itu. Psikomotorik merupakan salah satu aspek yang dimana jika kognitif adalah tentang pengetahuan atau pemahaman ataupun mengetes siswa dalam bentuk pemahaman, psikomotorik adalah aspek yang dimana menilai dalam bentuk praktik atau biasa dibilang kinerja siswa. Di sini kami telah menyusun instrumen penilaian psikomotorik yang dimulai dari kisi-kisi yang dimana kita mendapat bagian mata pelajaran C# dengan kurikulum yang kita pilih yaitu kurikulum merdeka, dan kami menemukan 9 butir jumlah soal atau kita merumuskan 9 butir soal dengan alokasi waktu 120 menit dan pastinya bentuk soalnya adalah penilaian kinerja. Lanjut, standar kompetensi dari instrumen penilaian psikomotorik sendiri. Di sini peserta didik dapat memahami dan menerapkan tipe data, variabel, operator, struktur kontrol, fungsi, prosedur, serta array dan struktur data sederhana dalam bahasa pemrograman C# untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Jadinya di standar kompetensi juga udah menganut unsur A, B, C, yang dimana A adalah audience, yaitu peserta didik, B-nya itu ada behavior, yang dimana dapat memahami dan menerapkan segala macam, lalu conditionnya itu adalah menyelesaikan masalah secara efektif, seperti itu. Nah, karena kita memakai kurikulum merdeka, berarti kolomnya tidak memakai kompetensi dasar, karena kompetensi dasar sudah tidak ada di kurikulum merdeka. Jadi kami memulai dengan capaian pembelajaran sebagai dasar untuk merumuskan yang lain. Lalu capaian pembelajaran kami telaah sehingga kami menemukan indikator kecapaian tujuan pembelajarannya. Seperti contoh, saya akan menjelaskan mungkin salah satu saja, karena di sini kami mulai mendapat 9 capaian pembelajaran, sehingga mungkin saya akan berikan salah satu contoh untuk saya jelaskan dengan detail, yaitu mungkin di nomor 5 saja. Oke, capaian pembelajaran nomor 5, yang dimana capaian pembelajaran ini mengontrol alur program menggunakan struktur kontrol dalam bahasa pemrograman C#. Yang dimana setelah kita telaah, kita analisis, kita dapat merumuskan indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya, yang dimana indikator pertama, ketercapaiannya itu menggunakan struktur kontrol percabangan, if else, switch case untuk mengatur alur program. Lalu yang kedua, menerapkan struktur kontrol pengulangan kayak for, while, do while dalam menyelesaikan masalah. Nah, ketika indikator ketercapaian tujuan pembelajaran sudah ditemukan, indikator soal juga harus ditemukan. Cara menemukannya bagaimana? Kita harus menganalisis kira-kira dari ketercapaian ini apa yang harus dinilai dari soal ini, apa yang harus dituju dari soal ini. Pastinya output yang diinginkan adalah siswa dapat mencapai tujuan pembelajarannya, mencapai capaian pembelajarannya. Nah, indikator soal harus menilai aspek-aspek yang tergantung dalam capaian pembelajaran. Contohnya, pada
capaian pembelajaran nomor 5, indikator soal yang pertama itu adalah menilai kemampuan menggunakan percabangan dalam program pastinya. Lalu yang kedua untuk menguji penggunaan pengulangan untuk melakukan perulangan kondisi. Jadinya indikator soal adalah aspek penilaian dari indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu. Lalu setelah kita dapat aspek penilaiannya, kita harus memastikan ini berada di level psikomotor berapa. Jadi mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang level psikomotor yang ada di aspek psikomotorik. Psikomotor itu beda dengan kognitif maupun afektif. Psikomotor memiliki 5 tahap, yang dimana P1 adalah meniru dengan contoh soal bisa menyalin, mengikuti, mereplikasi, mengulangi, dan segala macam. Lalu tahap kedua, P2 adalah manipulasi, yang dimana biasanya berisi melaksanakan, menerapkan, mengoreksi, mendemonstrasikan, merancang, dan lain-lainnya. Lalu ke P3 itu ada presisi. Nah, di tahap ini siswa juga sudah tidak terlalu bergantung terhadap materi yang diberikan guru, karena saat masuk P3 presisi, soal-soal yang ditujukan untuk langsung menunjukkan, melengkapi, menyempurnakan, mengalihkan, dan menggantikan, dan lain-lainnya. P4 masuk ke artikulasi, yang dimana soalnya biasa berhubungan tentang membangun, mengatasi, menggabungkan, beradaptasi, memodifikasi, merumuskan, mengalihkan, dan lain-lainnya. Nah, tahap paling tinggi dari psikomotorik, level paling susah adalah P5, yaitu naturalisasi. Apa sih naturalisasi ini? Naturalisasi seperti halnya naturalisasi adalah mendesain ataupun bisa dibilang merekonstruksi ulang apa yang sudah dipelajari. Contoh soalnya adalah mengelola, menentukan, mendesain. Sehingga P5 ini siswa sudah menjadi di tahap di mana mereka sudah bisa untuk mengatur tentang materi ini. Seperti itu, ini level psikomotorik sudah kita analisis dan kami menemukan bahwa soal yang kami buat tidak mencapai P5, dengan paling tinggi adalah P4. Dan itu sudah cukup untuk tahap SMK. Lalu di nomor soalnya sendiri, di sini kami merumuskan ada di satu soal itu mencakup 1 capaian pembelajaran, 2 indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, dan 2 indikator soal. Yang dimana ada skor minimal, jadi jika siswa tidak menjawab sama sekali akan diberikan 0, dan skor maksimal jika siswa bisa memenuhi kriteria yang dirumuskan akan diberikan 5. Langsung kita masuk ke kartu soal penilaian kinerja saja. Nah, kartu soal ini dibuat untuk mempermudah guru untuk mengoreksi jawaban-jawaban dari siswa. Nah, perbedaan paling signifikan dari afektif, kognitif, maupun psikomotorik. Psikomotorik ini adalah berbasis kinerja, yang dimana probabilitas jawaban atau probabilitas kemungkinan jawaban dari siswa itu lebih luas dibandingkan kognitif. Sehingga pada kartu soal, guru juga harus mempunyai kiblat atau dibilang acuan untuk menilai kinerja dari siswa. Seperti halnya kartu soal penilaian kerja kelompok kami, di sini pastinya ada keterangan umum seperti nomor soal, terus skor minimal dan skor maksimal. Lalu ada narasi pertanyaan dan juga gambar jika pertanyaannya mengandung gambar. Nah, yang berbeda ini adalah penentuan skornya. Jadi untuk psikomotorik ini memiliki kriteria penilaian 1-5, yang dimana di tiap skor ini memiliki kriteria sendiri-sendiri. Sebagai contoh, nomor soal 3 dari instrumen psikomotorik kami, untuk kriteria narasi pertanyaan seperti ini. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuat program dalam C# yang melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada 2 angka yang diinput oleh pengguna. Apa saja langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan? Pastinya kita sebagai seorang guru tidak bisa memberikan soal yang sangat jelas ataupun sangat panjang, tapi kita harus bisa merangkum soal untuk seenggaknya siswa tahu maksud dari soal ini, sehingga kriteria kinerja disusun untuk bisa menilai
pemahaman siswa juga. Sebagai contoh, kriteria kinerja untuk skor 1, yang dimana skor paling bawah, siswa cuma bisa menjelaskan konsep operasi aritmatika dengan sedikit atau tidak detail. Sebagai guru, kita juga harus mengapresiasi sekecil apapun jawaban dari siswa. Lalu untuk yang skor kedua mungkin menyebutkan operasi dasar aritmatika tetapi tidak memberikan detail langkah-langkah pembuatan program. Lalu lanjut ke tahap selanjutnya, siswa bisa menjelaskan langkah-langkah pembuatan program secara umum namun kurang jelas. Lalu yang keempat, memberikan penjelasan yang cukup jelas dan sebagian besar langkah-langkah pembuatan program. Dan yang kelima, menjelaskan seluruh langkah dengan detail dan benar mencakup input, operasi, dan output. Nah, pastinya dengan ada kriteria kinerja ini, guru diwajibkan untuk menilai sekecil apapun yang telah dilakukan oleh siswa-siswanya. Sehingga kebanyakan juga aspek psikomotorik ini jarang sekali ada di satu soal siswa mendapatkan 0 karena sekecil-kecilnya jawaban yang diberikan, sekurang-kurangnya jawaban yang diberikan ketika masuk ke kriteria kinerja paling bawah, mereka juga akan mendapat nilai. Seperti itu. Nah, karena ada 9 soal yang dimana satu soal tuh memiliki skor maksimal itu 10, sehingga ada total 90 skor total. Nah, perhitungan skor akhirnya gimana? Skor akhir dari psikomotorik ini kami menerapkan adalah skor kinerja dibagi 90 dikali 100. Contoh, siswa hanya betul 4 dari 9. Berarti mereka hanya betul 40 per 90 dikali 100. Nah, kenapa kami terapkan 90? Karena kami ingin memberikan 10% dari skor akhir ini sebagai bonus. Karena kami juga harus mengapresiasi siswa-siswa yang sudah datang untuk mengikuti tes dan untuk bisa mengikuti ujian dengan tertib dan segala macam, dan kami akan memberikan nilai 10% sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan dari siswa-siswa. Seperti itu. Nah, begitu saja instrumen penilaian psikomotorik yang telah kami susun. Selanjutnya kami akan lanjut ke analisis setelah soal yang akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada rekan saya. Sekarang di sini saya akan menjelaskan untuk telaah soal. Jadi untuk telaah soal ini kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu telaah soal untuk pilihan ganda, telaah soal untuk uraian, dan telaah soal untuk penilaian kinerja. Sebelumnya kita harus jelaskan dulu apa itu telaah soal. Jadi telaah soal itu merupakan sebuah kriteria yang digunakan oleh para ahli untuk menilai apakah sebuah soal itu layak untuk digunakan pada tes atau tidak. Dan menurut AVS atau Eigen Validity Score, terdapat 3 tingkatan dari kelayakan soal. Yang pertama adalah nilai 3, yaitu yang dimana itu memiliki arti bahwa soal tersebut sangat bagus dan sangat layak untuk digunakan. Lalu yang kedua, 2, yang dimana itu adalah cukup. Mungkin ada beberapa kekurangan pada soal yang memiliki poin 2, tetapi itu sudah dinilai cukup untuk digunakan. Yang ketiga adalah poin 1, yang dimana itu memiliki arti soal tersebut masih kurang bagus digunakan dan harus dikaji ulang supaya soal tersebut layak untuk digunakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke telaah soal pilihan ganda. Nah, jadi untuk telaah soal ini memiliki beberapa kriteria. Untuk telaah soal pilihan ganda sendiri memiliki 15 kriteria. Yang pertama, kriteria pertama ialah kejelasan petunjuk pengerjaan. Jadi petunjuk pengerjaan soal itu harus jelas dan memberikan informasi lengkap tentang bagaimana cara menjawab soal. Petunjuk yang ambigu dapat membuat siswa bingung dan tidak yakin bagaimana cara menjawabnya. Lalu yang kedua, kesesuaian narasi pertanyaan dengan kompetisi dasar. Jadi narasi pertanyaan itu harus relevan dengan kompetisi dasar yang diukur. Pertanyaan harus dirancang untuk menguji kemampuan atau pengetahuan yang sesuai dengan kompetisi yang ditetapkan. Yang ketiga, kesesuaian narasi pertanyaan dengan indikator soal.
Pertanyaan itu harus dirancang untuk mengukur indikator soal yang telah ditetapkan. Indikator adalah panduan yang spesifik tentang apa yang harus diukur sehingga soal harus sesuai dengan indikator tersebut. Yang keempat adalah kejelasan narasi pertanyaan yang tidak bersifat multitafsir. Jadi pertanyaan itu harus dirumuskan secara jelas dan tidak memiliki interpretasi ganda. Narasi yang multitafsir dapat menyebabkan kebingungan bagi siswa dan mengurangi validitas hasil. Yang kelima, narasi pertanyaan itu tidak menggunakan narasi atau istilah yang menyulitkan pemahaman di luar konteks pembelajaran. Jadi istilah atau narasi itu digunakan dalam soal atau di mana yang digunakan dalam soal harus berada dalam konteks pembelajaran yang dipahami siswa. Istilah yang terlalu teknis atau tidak relevan dapat menghambat siswa dalam menjawab soal. Selanjutnya, kejelasan visualisasi gambar, grafik, tabel, ataupun diagram. Jika pada soal tidak menggunakan visualisasi, maka bisa diberikan skor yang maksimal atau dalam hal ini diberikan skor 3. Selanjutnya, kejelasan narasi pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban itu harus dirumuskan dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami siswa. Narasi yang kompleks atau tidak terstruktur dapat mengganggu proses pengambilan keputusan siswa. Yang kedelapan, kesesuaian konteks antara narasi pertanyaan dan narasi pilihan jawaban. Pilihan jawaban itu harus singkat, padat, dan tidak lebih panjang dari narasi pertanyaan untuk menjaga efisiensi dan fokus dalam membaca. Lalu selanjutnya narasi pilihan jawaban lebih ringkas daripada narasi pertanyaan. Lalu kehomogenan atau kesamaan konteks narasi pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban itu harus memiliki konteks yang serupa sehingga siswa tidak dapat menjawab hanya dengan menebak berdasarkan pola jawabannya. Contohnya, misalkan jika satu jawaban nih atau satu jawaban itu bentuknya definisi, maka semua pilihan jawaban itu harus berupa definisi juga. Yang 11, kelogisan narasi pilihan jawaban. Semua pilihan jawaban itu harus logis, meskipun salah. Pilihan yang tidak logis dapat membuat siswa bingung atau cenderung memilih jawaban yang terlihat lebih masuk akal tanpa memahami pertanyaannya. Yang ke-11, pilihan jawaban hanya mengandung satu jawaban yang benar. Pilihan jawaban itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga hanya ada satu jawaban yang benar. Jawaban lainnya harus sepenuhnya salah atau tidak relevan. Yang ke-13, keberfungsian narasi pilihan jawaban salah dalam menangkap kesalahan konsep. Jawaban yang salah atau biasa disebut distraktor itu harus dirancang untuk menangkap kesalahan konsep yang umum terjadi, sehingga dapat membantu mengidentifikasi pemahaman siswa yang kurang tepat. Ke-14, kejelasan pemberian skor jika jawaban salah atau benar. Sistem penilaian itu harus dijelaskan dengan jelas. Misalnya, apakah jawaban yang salah mendapatkan penalti atau hanya jawaban benar yang diberi skor. Dan yang terakhir, kejelasan cara perhitungan skor akhir. Cara menghitung skor akhir itu harus dirumuskan dengan jelas. Hal ini termasuk bagaimana nilai dihitung jika ada bobot tertentu atau jumlah soal yang berbeda pada setiap kompetensi dasar. Oke, mungkin itu untuk telah soal pilihan ganda. Selanjutnya kita akan masuk ke telah soal uraian. Seperti halnya telah soal uraian, telah soal pilihan ganda, telah soal uraian juga memiliki 3 penilaian dari nomor 1 sampai nomor 3. Dan juga memiliki beberapa kriteria yang pada di sini untuk telah soal uraian itu cenderung memiliki kriteria yang lebih sedikit. Adapun kriterianya itu kurang lebih hampir sama dengan yang pilihan ganda, yaitu yang pertama kejelasan petunjuk pengertian soal, yaitu petunjuk pengertian soal harus disampaikan secara rinci dan juga jelas sehingga siswa memahami apa yang diminta dalam soal. Lalu selanjutnya ada kesesuaian narasi pertanyaan dengan kompetisi dasar, yang dimana narasi pertanyaan itu harus relevan dengan kompetisi dasar yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga ada kesesuaian narasi pertanyaan dengan indikator soal, yang dimana artinya itu adalah pertanyaan harus selaras dengan indikator soal yang menjadi panduan pengukuran. Yang keempat, kejelasan narasi pertanyaan yang tidak bersifat multitafsir. Narasi pertanyaan itu harus ditulis dengan bahasa yang lugas dan tidak memiliki kemungkinan interpretasi atau memiliki pengertian yang ganda.
Nomor 5, narasi pertanyaan menuntut jawaban yang terurai. Nah, jadi maksudnya itu adalah pertanyaan uraian harus mengarahkan siswa untuk memberikan jawaban yang eksplisit, logis, dan terstruktur. Bukan hanya sekedar jawaban singkat atau pilihan tunggal seperti pilihan ganda. Soal itu harus menuntut siswa untuk menjelaskan, menganalisis, atau menyimpulkan sesuatu. Yang keenam, kejelasan visualisasi gambar grafik tabel atau diagram, yang dimana jika soal tidak menggunakannya maka bisa diberikan skor maksimal atau skor 3. Nomor 7, narasi pertanyaan tidak menggunakan narasi atau istilah yang menyudutkan pemahaman di luar konteks pembelajaran. Oke, jadi pertanyaan itu harus menggunakan istilah yang relevan dengan materi yang telah diajarkan dan dipahami oleh siswa. Nomor 7, kejelasan narasi kunci jawaban dan yang tidak bersifat multitafsir. Jadi kunci jawaban itu harus dirancang agar jelas dan spesifik, sehingga tidak memungkinkan munculnya interpretasi lain yang tidak diinginkan. Kunci jawaban yang multitafsir akan mempersulit proses penilaian dan akan merugikan siswa itu sendiri. Nomor 9, kejelasan setiap narasi kriteria jawaban yang tidak bersifat multitafsir. Jadi kriteria jawaban itu yang digunakan untuk menentukan skor harus eksplisit dan objektif. Setiap tingkatan skor itu perlu dijelaskan secara rinci sehingga dapat diidentifikasi dengan jelas mana jawaban yang sesuai dengan kriteria tersebut. Nomor 10, kelogisan besaran skor untuk setiap kriteria jawaban yang tentu saja tidak boleh bersifat multitafsir juga. Pembagian skor itu harus mencerminkan tingkat kesulitan dan kompleksitas bagian soal. Proporsi skor harus logis, adil, dan sesuai dengan cakupan yang diukur, tanpa memberikan skor berlebihan pada jawaban sederhana ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir, kejelasan cara perhitungan skor akhir. Untuk cara perhitungan skor akhirnya sendiri itu harus ditentukan secara jelas dan transparan. Jika menggunakan bobot, presentasi, ataupun metode penilaian lainnya, hal ini harus dikomunikasikan secara detail sehingga dapat dipahami oleh pengoreksi dan siswa itu sendiri. Oke, lanjut untuk kelas soal ketiga, itu kelas soal penilaian kerja, sama juga memiliki penilaian dari 1 sampai 3 dan juga memiliki kriteria yang cenderung lebih sedikit juga dibandingkan kelas soal uraian, yang dimana hanya memiliki 10 kriteria, yang dimana ini sama juga seperti yang sebelumnya, yaitu kejelasan petunjuk soal, lalu ada kesesuaian narasi pertanyaan dengan indikator soal, kejelasan narasi pertanyaan menuntut demonstrasi. Nah, jadi untuk nomor 5, yang dimana itu adalah narasi pertanyaan menuntut demonstrasi suatu perilaku yang bisa diamati. Jadi itu seperti ini. Misalkan soal penilaian itu harus menuntut siswa untuk menunjukkan perilaku atau keterampilan yang dapat diamati dan diukur. Contohnya dalam soal pemrograman dasar atau dalam pelajaran pemrograman dasar, siswa itu harus menuliskan, menjalankan, atau bahkan mungkin memodifikasi sebuah kode sebagai bentuk demonstrasi yang dapat dinilai. Selanjutnya ada kejelasan visualisasi gambar, lalu ada narasi pertanyaan tidak menggunakan narasi atau istilah yang menyulitkan, kejelasan setiap narasi kriteria. Untuk nomor 8 ini kurang lebih sama ya seperti telah soal uraian, kurang lebih, yang dimana kejelasan setiap narasi itu memiliki yang digunakan untuk menilai jawaban siswa yang harus jelas, terperinci, dan tidak membingungkan. Yang ke-9, kelogisan besaran skor untuk setiap kriteria kinerja, dan yang terakhir kejelasan cara perhitungan skor dia. Dan yang terakhir ada analisis setelah soal, yaitu di mana di sini merupakan penilaian penilaian ahli untuk menilai apakah soal tersebut valid untuk digunakan atau tidak. Di sini kita bisa melihat beberapa soal memiliki poin dari mulai 3 yang artinya sangat bagus dan 1 yang artinya kurang bagus. Dan juga di sini terdapat AVS, yang dimana AVS ini merupakan nilai rata-rata yang digunakan untuk menilai apakah sebuah soal itu layak atau tidak. Jika soal tersebut
mendapatkan nilai antara 2 sampai 3, seperti contoh ini 21, 17, 2,3, maka soal tersebut sangat valid dan dapat digunakan untuk mengetes kemampuan siswa. Sedangkan jika nilai tersebut 1 sampai 2, valid, pasti terhitung valid karena setidaknya dia di atas 1 walaupun tidak direkomendasikan untuk digunakan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat mayoritas dari soal itu bersifat valid menurut para ahli. Oh ya, untuk penelaah 1 sampai, jadi sini terdapat 4 penelaah. Yang dimana 4 penelaah ini mewakilkan atau bisa dibilang diasumsikan merupakan para ahli yang menilai sebuah soal. Nah, karena di sini merupakan hanya simulasi, jadi untuk penelaahannya itu adalah kelompok kami sendiri, yang dimana untuk pakar 1 atau penelaah soal nomor 1 itu merupakan Rizwan Dekesya, pakar kedua Faris Hisham, yang ketiga saya sendiri yaitu Muhammad Muzi, dan yang terakhir pakar 4 yaitu M. Agil Mutahari. Lalu selanjutnya untuk analisis setelah soal uraian juga sama, yaitu para ahli menilai sebuah soal sesuai dengan kriteria, yang dimana AVS di sini cenderung lebih bagus, yaitu rata-rata mendapatkan AVS di atas 2. Dan yang terakhir untuk analisis setelah soal penilaian kerja juga sama, yang cenderung jauh juga lebih bagus, bahkan mungkin lebih bagus dari telah soal pilihan ganda, yaitu memiliki nilai di atas 2, bahkan ada yang sampai 3. Mungkin cukup sekian penjelasan dari penjelasan proyek akhir dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.